Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kenan Dayantoro dengan 3 digit NIM terakhir 012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait inverter sine wave. Yang pertama dari daftar isi kita akan membahas pengenalan materi yang akan disampaikan. Yang kedua ada kontrol yang digunakan. Dan yang ketiga ada video demo, di mana berisi demonstrasi dari hasil praktikum seperti itu. Lalu yang pertama untuk pendahuluan, inverter sine wave adalah perangkat pengubah arus DC menjadi AC yang menghasilkan gelombang output sinus murni, identik dengan kualitas listrik PLN. Teknologi ini memberikan pasokan daya yang sangat stabil dan bersih, sehingga menjadi solusi paling aman untuk mengoperasikan segala jenis peralatan elektronik, terutama perangkat sensitif dan beban motor, guna mencegah kerusakan komponen, mengurangi panas berlebih, dan memaksimalkan efisiensi energi. Nah, untuk keunggulannya sendiri dari segi keamanan, lalu universal dan bisa digunakan di segala pengaplikasian, lalu lebih awet, dan untuk hasil sinyal outputnya jadi lebih bersih. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri, yang pertama pada sistem panel surya atau PLTS, kelistrikan ambulan dan camper van, server dan komputer desktop, peralatan medis, audio sistem profesional, dan mesin pendingin seperti AC dan kulkas. Nah, mikrokontrol yang digunakan pada praktikum ini adalah Arduino Mega dan ESP32 Mini. Nah, untuk Arduino Mega sendiri adalah papan mikrokontrol canggih yang dirancang untuk proyek yang lebih besar dan kompleks di mana Arduino Uno sudah tidak lagi mencukupi. Untuk spesifikasinya sendiri yaitu untuk pinout totalnya ada 70 pin, di mana 54 pin digital untuk input-output sinyal, PWM, dan komunikasi, serta ada 16 pin analog untuk membaca sensor analog. Nah, untuk SRAM-nya sendiri ada di 8 KB, yang kapasitas ini 4 kali lebih besar dibandingkan Arduino Uno yang hanya 2 KB. Sangat cukup untuk pengolahan data yang berat. Nah, untuk penerapannya sendiri pada praktikum ini yaitu pada sistem inverter sine wave, Arduino Mega berperan sebagai unit kendali pusat yang bertugas membangkitkan sinyal SPWM untuk membentuk gelombang sinus murni yang presisi. Berkat jumlah pin yang banyak dan prosesor yang cepat, Arduino Mega mampu menjaga kestabilan tegangan output secara real time, sekaligus menjalankan berbagai fungsi proteksi vital seperti pemantauan suhu, level baterai, dan beban berlebih secara bersamaan untuk menjamin keamanan dan efisiensi inverter. Lalu kedua, untuk ESP32 Mini adalah mikrokontroler yang dilengkapi dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi atau IoT ready. Dibandingkan Arduino, chip ini memiliki prosesor dual core yang jauh lebih cepat, menjadikannya solusi cerdas untuk sistem elektronik modern yang membutuhkan performa tinggi, konektivitas nirkabel, dan efisiensi ruang yang ekstrim. Lalu spesifikasinya, untuk prosesornya menggunakan dual core 32 bit LX6 dengan kecepatan hingga 240 MHz yang jauh lebih cepat daripada Arduino Mega yang hanya memiliki 16 MHz. Dan untuk memorinya ada di 520 KB SRAM dan 4 MB flash memory. Konektivitasnya sendiri dia terdapat Wi-Fi dan Bluetooth. Lalu pin input outputnya mendukung PWM presisi tinggi, ADC, DAC, dan seluruh kapasitif. Nah, penerapannya pada praktikum ini dalam aplikasi SineWave ESP32 Mini merevolusi sistem kontrol dengan kemampuannya menghasilkan sinyal SPWM frekuensi tinggi yang sangat halus, sekaligus menyediakan fitur monitoring jarak jauh. Selain mengatur kestabilan tegangan, fitur Wi-Fi atau Bluetooth bawahnya memungkinkan pengguna memantau status baterai dan beban daya, serta suhu inverter secara real-time, langsung melalui aplikasi smartphone atau dashboard web, tanpa perlu alat ukur fisik tambahan. Nah, selanjutnya penjelasan modulasi sinyal sine wave. Modulasi sinyal sine wave adalah teknik pengaturan saklar digital atau switching berkecepatan tinggi, biasanya menggunakan metode SPWM atau sinusoidal pulse width modulation untuk memotong arus DC menjadi rentetan pulsa yang lebar sempitnya bervariasi. Variasi lebar pulsa ini direkayasa sedemikian rupa sehingga nilai rata-ratanya membentuk gelombang sinus murni yang halus, memungkinkan inverter menghasilkan listrik AC yang presisi dan aman untuk peralatan elektronik sensitif. Lalu sinyal apa saja yang dapat dimodulasi? Berikut 3 parameter utama yang dapat dimodulasi pada sinyal gelombang sinus. Yang pertama amplitudonya, yang kedua ada frekuensi serta phase atau fasa. Selanjutnya penjelasan terkait LC filter. LC filter adalah rangkaian penyaring pasif
yang terdiri dari komponen induktor dan kapasitor, berfungsi untuk mengubah sinyal pulsa digital yang kasar menjadi gelombang analog yang halus. Dalam sistem inverter, rangkaian ini bekerja sebagai low pass filter yang meloloskan frekuensi rendah seperti 50 Hz, tetapi memblokir sisa-sisa frekuensi switching yang tinggi. Sehingga gerigi pada sinyal SPWM dapat dihaluskan menjadi bentuk gelombang sinus murni yang lebih bersih sebelum dialirkan ke peralatan elektronik. Nah, penerapan LC filter sendiri yaitu pada inverter sine wave, LC filter dipasang tepat di bagian akhir rangkaian daya setelah MOSFET atau high bridge untuk berfungsi sebagai penghalus sinyal. Penerapannya vital karena sinyal mentah yang keluar dari MOSFET masih berupa SPWM atau pulsa kotak-kotak berfrekuensi tinggi yang kasar. Induktor akan meredam lonjakan arus frekuensi tinggi, sementara kapasitor meratakan riak tegangan. Sehingga secara bersamaan keduanya mengubah sinyal digital kasar tersebut menjadi gelombang analog sinus murni yang bersih dan siap digunakan oleh peralatan elektronik. Nah, berikut adalah demonstrasi pada LC filternya. Nah, sebelum melanjutkan ke demonstrasinya, mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait program yang kami gunakan. Yang pertama pada program SPWM Arduino. Berikut adalah definisi dari pin-nya. Untuk pin forward dan pin reverse ada di pin 5 dan 6. Nah, baterai yang digunakan, lalu variabel modulasinya, serta variabel timer. Ini. Lalu berikut pada bagian interrupt. Selanjutnya pada kode SPWM untuk ESP sendiri masih mirip. Untuk berikut adalah pendefinisian pin menggunakan pin 6 dan 7, 6 untuk forward dan 7 untuk reverse. Gitu. Di sini ada PWM configuration-nya. Lalu ada variabel modulasi, variabel timer. Berikut adalah kodenya. Lanjut di video ke 20 kHz sine wave, kita gelombangnya ke 51 Hz dan duty cycle-nya kita di 50%. Nah, ini bagian. Nah, berdasarkan grafik osiloskopnya tuh seperti ini. Posisi voltage di jadi ini channel 1, ini channel 1 jelas tidak digunakan, kita menggunakan channel 2. Nah, kita akan gunakan channel 1 juga, tapi sebelum pin PW-nya mana? Ini ya? 910. Oh ini belum kupasang. Enable itu di aktifin. Kalau nggak diaktifin nggak jalan. Langsung N yang N pakai 50. kita auto. Nah, terlihat jelas ya. Jadi sebelum di filter kapasitor induktor, sinyal itu masih memberikan riak yang kasar. Setelah di filter, dia memberikan gelombang yang sangat halus. Selanjutnya untuk percobaan pada Arduino Mega. Oke guys, jadi kita akan melakukan percobaan. Untuk pertama kita menggunakan Arduino Mega 250. Nah, untuk percobaannya ini nanti kita melakukan sebuah percobaan. Di sini sudah siap semuanya. Kita matikan dulu channel 2-nya. Nah, oke, kita mulai percobaan 10 skenario secara otomatis. Oke, masuk ke Skenario pertama, PWM 10 kHz, sine wave 50 Hz, dan duty cycle 40. Percobaan kedua, PWM 10 kilo, sine wave 50 Hz, duty 90. Percobaan ketiga, 10 kilo, 100 Hz, 40%. Percobaan keempat,
wis 5. Intinya seperti itu. Coba ke 6 Sob. Terus ini lho, Bos. Nah, Baik, selanjutnya untuk dengan variasi. percobaan untuk yang menggunakan Wimos ya, Wimos Lolin. Ini sudah kami konekkan di sini. Ini untuk jiwanya, ininya Sally, dan itu keluar. Ini kita percobaan tanpa beban dulu. Untuk variasi pertama, 10 kilo, dia pinter banget ini ya, kontrolnya seperti itu. Mekaniknya mekanisme. Kemudian variasi kedua, jago. Bisa semua ada. 15, 50, 80. Variasi ketiga, 20, 100, 20%. Kamu ngambil stem siapa? Kemudian variasi keempat, 25 kilo, 100 terlalu ikuti. Variasi kelima, 25 kHz, 50 kHz, udah sering. Variasi keenam, BBM frekuensi 30 kilo, sine wave frekuensi 50 Hz, dan duty cycle 70%, 7 kilo, 75, 30%. Variasi misalkan apa nih Razib, kenapa Razib? 40 kilo, 75, 85%. Variasi 75 kilo Hz, 30 Hz, 30%. Variasi terakhir BBM frekuensi 75 kilo, sine wave-nya 80 Hz, duty cycle 80. Benar-benar mengefisiensikan gitu. Sekian, terima kasih. Oke, demonstrasi sudah cukup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.